Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan terus memelihara kita. Kalau kita bisa beristirahat lagi pada malam hari ini, setelah kita beraktivitas, kita tahu itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini Minggu 22 Maret 2026, saya percaya saudara semua sudah melayani dan beribadah hari ini. Dan biarlah kita melakukannya terus dengan setia, semakin hari semakin tekun dalam melayani Tuhan, dan juga dalam belajar percaya akan pimpinan dan kasih Tuhan yang tidak pernah menjauh dalam hidup kita. Terutama dalam masalah yang sedang kita hadapi, kita percaya Tuhan itu akan menolong kita, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Asalkan kita taat dan percaya sepenuhnya akan pemeliharaan Tuhan yang tidak berubah dalam hidup kita. Dan hari ini kita belajar satu hal lagi, bagaimana masalah itu bisa membuat kita tekun. Apa itu saudara yang diartikan dengan ketekunan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketekunan adalah sikap hati yang sungguh-sungguh, rajin, konsisten dalam mengerjakan sesuatu, serta kemampuan untuk tetap berusaha keras mencapai tujuan meskipun menghadapi kesulitan, kebosanan, atau rintangan. Ini adalah definisi dari ketekunan, dan kita semua harus memiliki sikap hati seperti ini kalau kita mau menang atas masalah kita. Saudara, masalah yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu akan mendatangkan ketekunan. Semua yang Tuhan lakukan dan izinkan terjadi dalam hidup kita, ujung-ujungnya itu pasti mendatangkan kebaikan. Dan hari inilah yang akan kita pelajari pada hari ini dalam Yakobus 1 ayat 2-3. Di sana dikatakan, saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara, ujian, pencobaan, masalah, pergumulan dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi itu agar kita menghasilkan atau memproduksi ketekunan dalam diri kita. Artinya kita menjadi pribadi yang kuat. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa. Sehingga saat masalah lain datang, kita sudah tahu, saya tahu Tuhan pasti bekerja dalam persoalan dan pergumulan ini, dan Dia pasti akan menolong saya. Seperti itulah tujuan dari Tuhan mengizinkan masalah terjadi kepada kita. Bahkan ayat tadi mengingatkan kita bahwa bila kita ada dalam beban berat, itu anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Bukan malah kita jadi murung dan melankolis, lalu kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan nasib, dan menyalahkan segalanya. Tidak akan pernah bisa kita peroleh jalan keluar kalau sikap hati kita seperti itu dalam menghadapi pergumulan. Karena itulah hari ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan bahwa dalam masalah dan pergumulan tetaplah kuat dan tetaplah berjalan bersama Tuhan. Karena di dalam masalah tersebut Tuhan punya rencana, yaitu memurnikan iman kita sehingga kita beroleh ketekunan di dalam Tuhan. Ayat-ayat di Alkitab itu banyak sekali yang memberikan nasihat-nasihat mengenai ketekunan. Ayat yang sama dengan Yakobus tadi adalah Roma 5 ayat 3-4. Di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wah, luar biasa. Di sini ditambahkan lagi, ketekunan itu akhirnya adalah tahan uji. Artinya nanti masalah lain datang, setelah berkata, yang lalu saja aku bisa hadapi, yang ini juga pasti aku bisa hadapi. Seperti itu saudara. Dan tahan uji ini akan memberikan kita pengharapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita senantiasa. Jadi ketekunan ini kita butuhkan saudara dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Orang yang tekun itu akan sukses dan berhasil dalam hidupnya. Orang yang tekun tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah hilang pengharapan, tapi orang yang tekun akan memandang Tuhan dan percaya dalam segala keadaan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Karena itu, saudara harusnya bersyukur kalau begitu.
Tuhan izinkan masalah terjadi itu berarti Tuhan punya tujuan yang lebih besar dari hanya sekedar memberikan jalan keluar bagi saudara. Tuhan sedang menguji karakter saudara. Tuhan sedang membentuk kita semua sehingga ketekunan itu muncul di dalam hati kita. Tekun itu saudara tidak bisa terjadi dengan instan 100% atau langsung jadi saudara, tidak. Ketekunan itu membutuhkan proses, perlahan-lahan mungkin kita naik 10%, naik 20%, naik 50% sampai akhirnya kita benar-benar tekun. Semua perlu proses, semua perlu tahapan-tahapan yang kita perlu bisa mengerti. Namun kuncinya adalah dalam masalah dan pergumulan, jangan takut tapi serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kita tahu dalam masalah dan pergumulan Tuhan menghendaki kita memiliki sikap hati yang tekun dan tahan uji menghadapi segalanya. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua sehingga kita bisa makin maju, kuat, kokoh dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memberkati, selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.